Selamat pagi Ibu. Pagi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Nilam Amalia, biasa dipanggil Nilam Ibu. Saya ini mahasiswa dari Keperawatan Poltekkes Semarang. Nah, Ibu, di sini saya praktek selama 2 minggu dan saya yang akan merawat Ibu di sini. Baik, Ibu nama lengkapnya siapa, Bu? Saya Rahma Lukiana. Rahma. Biasa dipanggil siapa? Rahma. Oke, baik Bu Rahma. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, saya merasa gelisah. Gelisah ya Bu ya? Ya. Oke, baik kalau begitu Ibu, dari data yang saya baca, Ibu masuk ke sini itu karena mendengar seorang lelaki yang mengejek Ibu terus-menerus ya? Iya. Baik, kira-kira Ibu apa yang menyebabkan seseorang itu terus-menerus mengejek Ibu? Ya, karena saya nggak bisa punya anak, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu Ibu, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu Ibu? Ya, sering sekali, Mbak. Sering Ibu ya. Ya. Berapa lama Ibu ketika suara itu berlangsung? Apakah sampai 1 jam atau cuma berapa menit? Ya, paling sekitar 15 sampai 30 menit. Oh iya, baik. Lalu dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari orang itu yang Oh iya, mengejek saya. oke baik. Seberapa keras Ibu suaranya? Sangat keras atau hanya lirih saja? Keras, Mbak. Keras. Iya. Oke baik. Kalau begitu, apakah Ibu yakin suara itu dari diri sendiri Ibu atau dari luar Ibu? Dari luar. Dari luar Ibu ya. Baik, kalau begitu, seberapa sering isi suara itu bersifat negatif Ibu? Sering sekali, Mbak, negatif terus. Oh iya, baik. Lalu bisa dijelaskan Ibu apa isi suaranya? Ya, suara itu bilang kalau saya mandul, saya nggak bisa punya anak. Oke, baik. Ibu pasti merasa tidak nyaman ya Bu ya dengan suara-suara itu. Lalu seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan suara itu Ibu? Ya, hampir setiap hari saya merasa nggak nyaman dengan suara-suara itu. Oke, baik. Terus seberapa besar ketidaknyamanan Ibu? Apakah itu sangat mengganggu aktivitas Ibu? Ya, mengganggu. Oke, baik. Lalu seberapa baik Ibu sudah bisa mengontrol atau mengendalikan suara yang muncul Ibu? Nggak tahu, Mbak, saya belum bisa. Belum bisa ya Bu ya. Baik, kalau begitu di sini Ibu belum mengetahui ya Bu ya cara mengontrol dengan benar seperti apa. Baik, lalu saya di sini akan memberikan teknik kepada Ibu cara mengontrol suara-suara itu ya Bu ya. Apakah Ibu tertarik? Ya. Oke, baik. Lalu saya mau tahu terlebih dahulu Ibu, selama ini jika suara tersebut muncul, yang dilakukan Ibu saat itu apa Ibu? Ya, saya cuman di kamar sendiri nangis. Saya nggak tahu, saya bingung mau melakukan apa. Oh iya, baik Bu. Ibu hanya bisa menangis ya Bu ya? Tidak ada hal lain lagi Ibu yang bisa Ibu lakukan? Tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu, hari ini kita akan mempelajari teknik menghardik ya Bu. Dari teknik sebelumnya yang Ibu belum ketahui, yang Ibu hanya bisa menangis dalam kamar, apakah itu sudah bisa mengurangi suara-suara yang muncul Ibu? Enggak, belum bisa. Belum bisa ya Bu ya. Nah, maka dari itu kita akan belajar teknik menghardik ya Bu, supaya suara itu bisa berkurang. Baik Ibu, kalau begitu sekarang kita akan mempelajari teknik menghardik ya Ibu ya. Nah Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mampu mengidentifikasi suara halusinasi itu, misalkan suaranya itu nyata atau tidak, seperti itu Ibu? Belum bisa. Suaranya itu terdengar seperti nyata ya Bu? Iya. Oke, baik.
Kalau begitu berarti di sini ibu belum bisa membedakan suara yang nyata dan yang halusinasi, begitu ibu? Oke, baik ibu, hari ini kita akan belajar ibu cara mengontrol, yaitu dengan teknik pertama itu teknik menghardik supaya suara-suara yang ibu dengar bisa berkurang, seperti itu bu. Tujuannya yaitu agar ibu merasa lebih berkuasa dan bisa membedakan ibu bagaimana suara yang realita dan yang suara yang halusinasi, seperti itu ya bu. Nah, yang harus disiapkan yaitu ada waktu, komitmen ibu, lalu kesiapan mental ibu, dan posisi ibu apakah sedang sendiri atau dengan orang lain, gitu ya bu. Nah ibu, caranya nanti saya praktikkan dulu, nanti habis itu baru ibu praktikkan kembali. Oke, yang pertama ibu bisa tutup kedua telinga seperti ini, lalu teriak ya ibu dengan tegas, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, seperti itu ya bu. Nah, ketika ibu di keramaian, ibu cukup berkata dalam hati, yaitu katakan tidak, gitu ya bu ya. Nah, kalau ibu sudah paham, coba ibu bisa ulangi. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ya, itu ya bu ya. Lalu kalau ibu sedang di keramaian, seperti apa ibu? Mengatakan tidak di dalam hati. Ya, bagus ibu, bagus sekali. Tekniknya sudah benar ya bu ya. Nah ibu di sini sudah mengerti ya ibu ya, bagaimana cara menghardik dan sudah mempraktekkan tadi. Nah coba saya mau tanya terlebih dahulu, setelah ibu mempraktikkan menghardik tadi, bagaimana perasaan ibu? Ya, saya sekarang jadi tahu cara mengontrol halusinasi. Ya bagus ya bu ya, ibu sudah tahu. Nah sekarang coba ibu sebutkan lagi seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu ada pengertian, ada tujuan, dan apa yang perlu disiapkan. Coba ibu bisa kembali diulangi lagi pengertiannya apa ibu menghardik. Jadi menghardik itu merupakan cara untuk mengontrol suara-suara halusinasi. Ya benar, betul sekali ya bu. Tujuannya untuk mengontrol suara-suara. Ya betul ya bu ya. Nah lalu apa saja ibu yang disiapkan? Yang disiapkan waktu, komitmen, kesiapan mental, dan posisi. Ya betul, betul sekali ibu. Bagus ya bu ya. Kalau begitu ketika nanti ibu mendengar suara-suara lagi, ibu halusinasi lagi, ibu bisa mempraktikkan menghardik seperti tadi yang kita pelajari ya bu ya. Nah ibu bisa lakukan menghardik itu sampai suara tidak terdengar ibu, bisa 3 kali atau lebih, seperti itu ya bu. Nah kalau begitu, untuk teknik menghardik ini kita akan masukkan ke dalam jadwal harian ibu ya. Kalau ibu bisa melakukannya sendiri, nanti di kolom ibu bisa menuliskan huruf M. Jika ibu minta bantuan pada perawat atau pada orang lain, nanti ibu bisa menuliskan huruf B. Dan jika ibu tidak melakukannya, ibu bisa menuliskan huruf T. Itu ya bu ya. Lalu kita akan bertemu lagi ibu besok, yaitu berbincang dengan teknik lain. Nah, teknik yang kedua ini adalah bercakap-cakap untuk mencegah suara itu muncul ya bu. Untuk waktunya sama seperti tadi, yaitu jam 9 dan tepatnya di sini. Bersedia? Baik, kalau begitu sampai ketemu besok ya bu ya. Saya izin pamit.